Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anugrah, NIM 05234675 dari UPBJ Gorontalo. Video kali ini dibuat untuk tugas 3 basis data. Tugas 3-nya adalah melakukan transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Selanjutnya kita akan membuat transaksi. Yang pertama, kita masuk ke database rumah sakit. Lalu kita akan membuat runtime untuk transaksi. Transaksi pertama, saya akan masukkan pasien Tito, ID pasien 6, jalan pagi saja nomor 23, kirim. Lalu coba kita call transaksi. Call transaksi 1, kirim. Ya, di sini ada Tito, jalan pagi saja nomor 23, jenis kelamin laki-laki. Coba kita lihat di tabel pasien, dia tidak ada karena tidak menggunakan perintah commit. Lalu kita masuk ke transaksi yang kedua, masuk lagi ke runtime, create new transaksi, kita tuliskan transaksi 2. Kirim. Coba kita lihat di data pasien, belum ada. Coba kita call transaksi terlebih dahulu. Call transaksi. Kirim. Sudah selesai. Coba kita lihat data pasien. Di sini sudah ada penambahan. Nama pasien Tito, ID pasien 6, jalan kaki saja nomor 23, jenis kelamin laki-laki. Transaksi kedua dengan menggunakan commit sudah selesai. Yang ketiga, kita akan membuat transaksi yang ketiga. Transaksi 3. Transaksi yang ketiga yaitu memasukkan perintah rollback atau coba kita lihat pengertiannya di sini. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi kalau kita memasukkan insert data, lalu kita menggunakan perintah rollback, otomatis perintah rollback itu menggugurkan perintah sebelumnya. Kita masukkan transaksi 3, kita akan masukkan perintah rollback. Masukkan data pasien, danar, nomor 3, rollback. Kirim. Lalu coba kita ke transaksi terlebih dahulu. Transaksi 3. Sudah. Kita lihat di sini tidak ada nama danar karena tadi terdapat perintah rollback. Coba kita lihat di tabel pasien. Tabel pasien juga tidak ada. Jadi perintah rollbacknya berhasil. Terus kita akan masuk ke transaksi yang transaksi keempat. Transaksi keempat masuk ke localhost, lalu runtime, create new runtime, tulis transaksi 4. Di sini saya masukkan nama pasien Hanif dengan ID pasien 7 Jalan Bakan Loa. Tapi di sini terdapat perintah rollback. Coba kita kirim. Sudah. Lalu call transaksi. Transaksi 4.
Oke, coba kita lihat di sini. Pasien. Di transaksi 4, memasukkan nama Hanif, rollback, terus mengupdate nama Septin dengan nama pasien Septin dengan ID pasien 3. Kita lihat data pasien, di sini sudah ya. Nama Septin, ID pasiennya berubah jadi nomor 3. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk ke transaksi 5. Masuk lagi ke runtime, create new transaksi, create new runtime, tulis transaksi 5. Untuk transaksi 5, disinilah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan sebuah perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya, 3 buah data yang dimasukkan ke dalam basis data. Ini 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Pada baris kelima, Anda dapat melihat bahwa setelah melakukan insert pertama yang dilakukan save point dengan nama point 1, kemudian insert kedua namun di rollback atau dibatalkan ke save point 1, kemudian dilakukan kembali insert dan ketiga implementasi halaman phpMyAdmin. Anda dapat melihat di gambar berikut. Oke, kita coba. Transaksi 5, coba kita call transaksi. Call transaksi 5 kirim. Di sini ada nama tambahan, nama Lutfi. Tadi di perintahnya adalah kita menambahkan nama Hanif, lalu menambahkan nama Tina tapi di rollback, lalu kita juga menambahkan nama Lutfi dengan ID pasien 9. Lalu kita lihat daftar pasien, di sini ada nama Hanif, terus dengan nama Lutfi. Yang satunya tadi dia karena di rollback jadi dia tidak masuk. Yang di rollback tadi pasien dengan nama Tina. Jadi ketika di tabel pasien nama Tina tidak ada karena di rollback. Berikutnya trigger. Perintah trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data, event dan dapat dilakukan yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu dalam trigger. Terdapat sebuah kata kunci yaitu before after. Untuk memahami tentang trigger berikutnya Anda akan mencoba dalam MySQL melalui phpMyAdmin dengan menjalankan trigger. Tentu harus ada beberapa tabel yang Anda buat. Jadi di sini kita diminta membuat lagi tabel obat dan tabel transaksi obat. Jadi di sini sebelumnya saya sudah membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Perintahnya sama seperti membuat tabel administrator, daftar, dan dokter, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan juga yaitu di sini adalah hubungan relasi antar jadi di sini hubungan obat dengan transaksi obat dan transaksi obat dengan pasien. Lanjut, selanjutnya adalah replikasi. Replikasi yang pertama konfigurasi komputer 1 atau Windows 10. Lalu yang kedua adalah konfigurasi pada komputer 2 atau Linux Ubuntu.
Di sini Ubuntu menggunakan eh, VirtualBox. Jadi kalau belum ada, bisa download Ubuntu di website resminya, lalu install menggunakan VirtualBox. Di sini saya sudah menginstal Ubuntu. Perintah replikasi ini adalah untuk mengimport basis data dari komputer server di Windows ke komputer kliennya di Ubuntu. Lalu tujuan akhirnya adalah replikasi. Jadi ketika kita melakukan update data, insert, delete di Windows, maka dia otomatis di Ubuntu juga berubah datanya. Jadi kita menggunakan Ubuntu dengan VirtualBox. Apa saja yang perlu dipersiapkan, yaitu tentunya komputer 1 yang Windows, lalu komputer 2 di sini Ubuntu menggunakan VirtualBox. Ubuntu, jika belum punya Ubuntu, bisa di-download di website resminya. Lalu yang kedua adalah install exam di Ubuntu. Lalu selanjutnya praktek untuk install exam. Jadi untuk install exam, kita langsung ketikkan perintah cd download. Karena saya menyimpan file examnya di folder download, lalu ls. Untuk menginstalnya kita ketikkan perintah sudo, lalu kita copy saja, paste di sini, lalu enter. Setelah itu masukkan password dan exam akan menginstal. Kalau saya sudah menginstal di sini, jadi kita langsung buka saja menggunakan perintah cd opt lampp s, lalu ketikkan perintah sudo lagi, lalu di sini ketikkan manager Linux, enter, masukkan password Ubuntu, masuk ke service, lalu kita klik start untuk Apache dan MySQL. Setelah Apache dan MySQL-nya running, kita masuk ke Firefox, lalu ketikkan localhost phpMyAdmin. Jadi di sini tadi saya sudah mengekspor database rumah sakit. Jadi sudah masuk, saya sudah membuatnya, tinggal langsung kita uji apakah jika kita memasukkan data, mengimport, update, delete di Windows, apakah di Linux juga berubah. Kita lihat dulu untuk di Linux. Coba kita lihat obat. Di sini coba kita akan merubah Proma harga 5.000, stoknya 50. Coba kita akan ubah di Windows. Obat. Kita akan mengubah stoknya menjadi 200. Lalu harganya 2.000. Lalu kirim. Sudah selesai. Lalu coba kita lihat di Linux apakah dia berubah juga. Kita masuk itu, lalu tadi yang kita ubah adalah tabel obat. Jadi tadi kita ubah Roma harganya 2.000 dan stoknya 200. Dari tadi harganya 5.000, stoknya 50. Jadi untuk replikasi kita kali ini berhasil. Jadi itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang, tolong diperbaiki, ditulis di kolom komentar. Jadi untuk praktik tugas 3 kali ini berhasil.